Perkenalkan, nama saya Evangelis Edi Wiharja. Saya ini seorang entrepreneur dan juga yang adalah hamba Tuhan. Ini adalah sebuah cerita singkat cara saya melawan cancer. Saya ceritakan secara cepat. Perjalanan hidup saya ini selama hampir 2 dekade ini pernah ada masa ketika saya merasa ada yang mengganggu dalam hidup saya. Saya hidup seperti umumnya orang normal, yaitu bekerja dan ikut aktivitas rohani, juga pelayanan di dalam gereja, tetapi di dalam hati terasa seperti hanya menjalani rutinitas. Lalu muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu saya. Pertanyaan itu adalah, apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saya? Sampai saya diingatkan pada satu firman Tuhan, dikatakan bahwa ada orang yang merasa sudah melakukan banyak banget dalam nama Tuhan. Tetapi sayangnya Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Wow, itu serius sih. Saat itu saya sadar, pelayanan yang banyak itu belum tentu berarti hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita mempunyai sebuah hubungan yang dekat, layaknya seperti hubungan Bapa dan anak, dan kita taat atas perintahnya. Sejak itu, saya belajar untuk tidak hanya aktif, tapi sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Kalau saya melihat ke belakang, ada perubahan di dalam hidup saya yang tidak terjadi tiba-tiba. Tidak ada momen besar dalam 1 detik itu terjadi. Semuanya itu seperti perjalanan yang pelan-pelan Tuhan bentuk. Semuanya berawal dari satu hal sederhana, yaitu ucapan syukur. Di usia 48 tahun, saya memutuskan untuk mulai kuliah S2 Teologi. Dan motivasi saya waktu itu sederhana sekali. Saya hanya ingin di usia 50 tahun, saya bisa memegang ijazah itu dan berkata, "Tuhan, ini ucapan syukur saya yang saya bisa kembalikan kepada Engkau. Tidak lebih, hanya itu. Dan ini adalah rasa terima kasih. Puji Tuhan, saya dimampukan, saya menyelesaikan tepat waktu. Dan di usia 50 tahun, saya lulus dari Harvest Theological Seminary, di mana saya sangat berbahagia sekali. Dan ini merupakan momen yang luar biasa bagi saya sendiri. Dan ternyata ada satu part lagi yang Tuhan izinkan, dan saya akan ceritakan ini part selanjutnya. Tuhan tidak berhenti membentuk saya di situ. Justru dalam proses S2 teologi tersebut, Tuhan mulai membongkar hati saya. Saya masih aktif melayani, melakukan banyak hal-hal yang menurut saya baik. Tapi ada suara kecil yang terus muncul di dalam hati saya. Apakah ini semua sudah benar? Tapi apakah ini yang Tuhan mau? Sampai satu hari di sebuah kelas, saya seperti ditarik untuk melihat sesuatu yang selama ini jujur saya hindari, yaitu menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu sebenarnya bukan tentang saya. Itu adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Selama ini, saya tanpa sadar, saya berusaha menjadi layak dulu dan baru bersaksi. Lalu, saya diingatkan kisah perempuan Samaria yang hidupnya itu jauh sih dari kata benar gitu ya. Ada 5 suami, ada yang sekarang juga ternyata bersamanya bukan suaminya. Dan Yesus tahu semua tentang hal itu. Sebenarnya tidak ada yang tersembunyi sih di dalam pengetahuan Tuhan Yesus.
Dan kalau saya bayangin, pasti momen yang sangat memalukan untuk si perempuan Samaria itu ketika Tuhan Yesus tahu tentang hidupnya. Ini sangat rentan sekali. Tapi dia nggak lari loh. Dia tidak menunggu hidupnya beres dulu. You know what? Dia langsung pulang. Dan menceritakan di kotanya kepada seluruh masyarakat di kotanya bahwa ada pribadi namanya Yesus. Saat itu saya tersentak. Selama ini saya pikir yang harus ditampilkan adalah diri saya yang harus berbuat baik gitu. Dan saya harus siap dulu, benar dulu, rapih dulu. Nanti baru saya bersaksi. Tapi cerita perempuan Samaria itu menunjukkan hal yang berbeda sekali. Dia tidak membawa kehebatannya, nggak menyaksikan kehebatannya. Dia membawa perjumpaannya dengan Yesus itu, dengan pribadi itu. Dan melalui kelemahannya, akhirnya banyak orang tuh mengenal Yesus. Dan itu adalah indahnya cerita kasihnya. Disitulah saya belajar hal yang paling di dalam hidup, yaitu yang kita saksikan ini bukan diri kita, bukan betapa baiknya kita gitu, tapi betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kabar baik itu sendiri bahwa ada juru selamat yang dia mengenal kita seutuhnya, tapi tetap memilih untuk mengasihi kita. Sejak itu, cara pandang saya itu berubah. Dan saya rindu sih mengenal lebih dalam setiap hari. Dan membiarkan hidup saya menjadi kesaksian tentang siapa dia. Dan perjalanan ini masih terus saya jalani sampai saya men-sharingkan kebaikan kasihnya. Perjalanan mengenal Tuhan adalah perjalanan spiritual di dalam hidup saya yang tidak mudah. Tapi di balik itu saya belajar satu hal. Dan hal itu hal yang besar. Mengenai siapa itu Tuhan. Bukan dari teks atau khotbah saja. Tapi melalui hubungan yang sungguh dijalani. Dan di dalam perjalanan ini ada dua momen besar yang sangat membekas. Momen pertama tentang kasih Tuhan yang nyata. Saya sedang menyelesaikan tesis S2 dan ternyata Tuhan memberikan sebuah bonus loh yang luar biasa. Apa itu? Yaitu kesempatan saya pergi ke Amerika di Juni 2025. Secara logika hampir mustahil sih. Belum punya visa, nggak punya rekam jejak yang luar negeri ke Eropa, hanya satu undangan yang mungkin menurut saya tidak terlalu kuat. Bahkan banyak yang ditolak ternyata setelah saya tahu undangan yang sama tersebut. Jadi secara kapasitas, saya merasa tidak layak. Tapi saya pilih untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Sebelum berangkat, saya sudah cerita ke keluarga dan teman-teman di komunitas. Ini bukan karena yakin pasti jadi, tapi karena saya itu percaya kalau jadi berangkat, ya Tuhan baik. Kalau tidak jadi bagi saya, Tuhan itu tetap baik. Dan ternyata Tuhan benar-benar membuka jalan sehingga saya bisa pergi ke sana, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Itu terjadi. Dan penyertaan Tuhan itu nyata. Kebaikan yang saya terima itu ternyata saya sadari tanpa usaha saya sendiri. Dan di situ saya bisa menikmati kebaikan Tuhan yang memang adalah Tuhan baik. Belum selesai di situ. Saya lulus sidang tesis, menyelesaikan studi, dan di wisuda bersama teman-teman seangkatan. Semuanya terasa begitu indah. Di momen itu saya bisa berkata, ya gampang kalau segala sesuatu ini indah ya, kita berkata yaitu Tuhan, Engkau baik dan Engkau setia. Namun ternyata hidup itu tidak berhenti di sana saja gitu.
Nah, ada momen kedua yang lebih besar lagi, dan ini inti cerita yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Yuk, tetap ikut channel Cerita Kasihnya, karena cerita ini bukan tentang cerita kebaikan kehebatan saya, tapi cerita tentang kebaikan kasih Kristus kepada saya di saat baik ataupun di saat kurang baik. Saya beri judul Operasi Pertama. Judulnya adalah Malam Penegasan. Ini ceritanya. Selama hampir 1 tahun, saya merasa bahwa ada area yang gak nyaman di perut kanan saya. Dan rasa itu bukan sakit sih menurut saya. Itu saya menyebutnya sensasi aneh. Jadi tanggal 30 Oktober 2025 di Jumat malam saya berdoa, Tuhan, kalau mau sembuhkan secara mujizat, jadilah kehendak-Mu. Kalau ini adalah sebuah proses, biarlah sesuai rencana-Mu. Itu doa saya. Dan keesokan harinya, di Sabtu pagi, rasa sakit itu tiba-tiba dengan cepat melonjak. Dan di hari Minggu, tepatnya di 2 November ya, saya masuk rumah sakit memakai insurance. Ya, pikir saya sih ini ucus buntu biasa lah. Dan setelah menjalankan persiapan untuk operasi yang jenisnya itu laparoskopi, pembedahan kecil yang seharusnya 1 jam, molor menjadi 4 jam. Dan dokter tuh curiga, karena di situ ditemukan satu daging keras dengan cairan yang lengket. Dan setelah itu, 1 minggu kemudian, hasil lab menyatakan bahwa saya terkena kanker aktif dan cukup ganas. Sempat saya tertegun sih mendengar vonis tersebut. Dan saya bertanya sama Tuhan, apa maksud kejadian ini? Apa maksud-Mu Tuhan? Tapi yang saya pegang yaitu Allah adalah Bapa yang baik. Sampai saat ini, itu yang saya pegang. Yehezkiel 36, judulnya Proses Pembersihan. Ini adalah satu ayat yang Tuhan taruh 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Tuhan berikan Yehezkiel 36, 25-28, di mana dikatakan, aku akan mencurahkan air jernih, mentahirkan dari segala kenajisan. Aku mengambil hati yang keras. Tapi bahasa asli itu bisa berbentuk daging yang keras. Dan aku akan memberikan di dalam daging yang baru. Dan ini adalah operasi pertama di tanggal 5 November, di mana dokter membersihkan daging keras plus kotoran di perut. Dan Tuhan sudah persiapkan saya atau untuk tahu ya, untuk bahwa ini adalah proses pembersihan yang sebagai satu kesaksian awal yang saya bisa sharingkan. Sehingga ini yang membuat saya bisa tenang bersama Yesus di tengah badai. Dan secara mujizat, Tuhan mau memulihkan saya, memulihkan mind, body, and soul saya. Tetapi perjalanan ternyata belum selesai. Part berikutnya adalah bicara tentang operasi kedua. Operasi kedua ini terjadi cukup cepat, gitu ya. Yang dilakukan yaitu pengangkatan 30 cm usus besar plus sel kankernya yang berukuran 2,5 cm di Malaysia, di rumah sakit sana. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya mujizat juga, karena approval dari insurance itu cukup cepat. Dan ini sesuatu yang menjadi konfirmasi bagi saya bahwa kita sudah benar menjalankan di sana. Dan operasi berjalan, ternyata juga ditemukan bahwa memang kanker tersebut adalah kanker yang cukup agresif, tetapi yang katanya ganas itu tidak ditemukan. Nah, tetapi dokter di sana tetap khawatir karena sel yang sudah pecah itu di operasi pertama
ini ada pecahan mikro yang sebenarnya tidak terlihat sewaktu di scan. Jadi harus dilakukan pembedahan selanjutnya. Itu menjadi sebuah solusi di operasi yang ketiga, yaitu HIPEC. Merendam ucus, kemudian membersihkan ucus, dan hal ini jarang dilakukan. Dan ini harus dilakukan oleh ahli yang khusus. Dan ini adalah satu operasi yang cukup berat dan satu-satunya cara terbaik untuk membersihkan pecahan mikro tersebut. Part selanjutnya, persiapan HIPEC. Menuju operasi ketiga, saya beri judul ini adalah serangan spiritual. Nah, persiapan HIPEC, saya tuh mencari informasi sebanyak-banyaknya. Saya dapat second opinion dari dokter di luar, saya ditemani bersama istri, cici saya, dan suaminya. Dan setelah itu, pas waktu saya banyak dengar dari dokter, dan waktu ada sedikit ruang, kita jalan di mall, dan tiba-tiba, suddenly, saya mendapatkan satu serangan yang tidak mengenakan, yaitu rasa menusuk di dalam dada saya, dan sebuah kecemasan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan memberikan 3 langkah untuk melawan itu. Yaitu pertama, memperkatakan firman yang saya dapat dari Yeskiel dan Amsal 4, kemudian menyanyikan pujian penyembahan, dan yang ketiga, ini yang powerful, yaitu saya tidak berhenti berbahasa roh pada saat itu. Dan puji Tuhan, saya menang. Roh Tuhan lebih besar daripada roh di luar kita, atau lagi roh jahat. Karena peperangan kita itu bukan peperangan dari daging, tetapi roh-roh penguasa di udara. Dan sebelum menjalankan operasi ketiga, saya mempersiapkan fisik dan iman. Persiapan fisik yaitu tetap berusaha saya jalan pagi 1 jam setiap hari, dan memperbesar iman saya itu saya bersaksi ke gereja. Dan selanjutnya part operasi HIPEC. Operasi HIPEC ini adalah operasi ketiga, dan saya harus diisolasi. Dan saya berdoa pada saat jadwal operasi, saya mohon sama Tuhan kalau boleh sembuhkan tanpa operasi. Tetapi Tuhan tidak jawab. Tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa Dia tahu yang terbaik. Dan permintaan saya, doa saya sama Yesus itu adalah biar Yesus ada di sana, ada di ruang operasi itu, menjaga setiap proses. Dan operasi HIPEC dijalankan kurang lebih selama 4-5 jam, dan harus masuk ruang isolasi 2-3 hari karena ada radiasi kemo, dan itu sendirian, seperti orang yang terbelenggu, dan banyak peralatan medis yang menempel di dalam tubuh saya, mulai dari selang di kerongkongan saya untuk membuang gas kemo yang masuk di perut saya, kemudian selang di perut kiri dan perut kanan saya, dan ada juga suara halusinasi di ruang tersebut. Saya nggak bisa juga bedakan siang ataupun malam, tapi Tuhan mengajarkan saya, yaitu mendoakan setiap pokok doa itu satu doa untuk satu masalah sampai dijawab Tuhan. Doa kedua saya itu adalah buang air atau kentut. Nah, ternyata bersyukur loh bisa kentut. Dan ini hal yang penting banget. Dan ini merupakan doa kedua saya yang dijawab 2 jam sekali. Ternyata setelah saya doa itu saya bisa kentut berturut-turut, saya kentut. Dan menurut saya ini adalah mukjizat kedua. Saya ceritakan mukjizat selanjutnya, yaitu berjudul VIP Mukjizat. Dan ini adalah doa ketiga saya yang saya minta untuk, yaitu diberikan kamar di pinggir jendela. Tujuannya sih untuk tiap hari melihat kebesaran Tuhan, lihat awan. Karena asuransi saya itu di kelas 3, dan biasanya ada upgrade, tetapi luar biasa Tuhan memberikan saya VIP kelas, jadi bisa sendiri. Dan doa keempat saya itu adalah bisa buang air besar. Sesuatu yang sulit sih sebenarnya, dan itu terjadi sedemikian rupa karena 5 hari saya nggak bisa makan dan ternyata Tuhan memberikan kepada saya satu
hal yang luar biasa dan saya bisa BAB. Dan bersyukur juga saya ternyata bisa pulang lebih cepat, kurang lebih 11 hari, yang dari jadwalnya itu 21 hari. Dan ketika saya pulang, saya harus membawa cairan sisa kemo ya, yang masih nempel di perut saya, yang harus saya bawa. Dan targetnya itu untuk bisa lepas yaitu 50 mg 24 jam ya per harinya. Dan itu bisa dicabut. Jadi selama jumlah cairan tersebut di atas 100 mili, dan itu nggak mungkin. Dan masalahnya setiap hari semakin sakit. Nah, ada satu waktu, puji Tuhan ya, di hari Minggu setelah saya mendengar khotbah tentang 12 murid, maka cairan yang diukur itu sore hari saya ukur ternyata puji Tuhan hanya 12 mili. Dan kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kemo 8 kali. Dan kemo ini saya harus jalankan yaitu 8 cycle per 3 minggu ya. Jadi saya ada infus dan ada obat yang saya harus makan. Di cycle pertama, lengan kiri saya itu seperti terbakar selama 10 hari. Dan saya merasa tidak nyaman, tapi saya terus percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan di cycle kedua saya berbahasa roh, saya minta Tuhan, dan ternyata puji Tuhan itu tidak terjadi seperti yang pertama. Dan ini adalah satu momen di mana saya mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup saya. Dan saya harus menjalankan cycle ketiga, yaitu di minggu depan saat saya membuat video ini. Dan saya benar-benar percaya bahwa yang Tuhan ajarkan untuk berdoa, minta, karena Tuhan sudah ajarkan, mulai dari permintaan yang kecil sih, gitu. Mulai dari hal yang kesannya hanya kentut saja, tetapi Tuhan berikan. Kenapa? Karena Dia itu Allah yang baik, Dia itu Bapa yang baik. Dan memang ini yang saya mau praktekkan di setiap cycle yang akan saya lewati, dan itu tidak mudah. Dan setiap habis di kemo biasanya badan drop, kemudian enak, dan banyak hal yang terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya percaya dan selalu saya sharingkan ketika saya ketemu orang banyak gitu, untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan atau tentang cerita kasih Kristus kepada saya, yaitu saya punya Bapa yang baik, dan Bapa yang baik itu tidak pernah akan memberikan yang jahat untuk anaknya. Jadi kalau teman-teman semua mendengar cerita ini, biarlah cerita ini bisa memberikan sebuah kebaikan untuk teman-teman semua. Dan biarlah cerita kasihnya bisa banyak didengar, bukan karena kehebatan saya, bukan kehebatan kita yang menjadi orang yang menyaksikan, tetapi ini benar-benar adalah kasih Kristus dan kehebatan Kristus kepada hidup kita. Yuk, saya ajak teman-teman semua yang punya cerita tentang hidupnya, ini bisa membagikan di cerita kasihnya di channel ini. Dan biarlah cerita kita bisa memberikan hal yang baik untuk setiap orang yang mendengar, dan memberikan kekuatan dan ketenangan. Untuk cerita yang lebih lengkap, cerita yang lebih full, saya lagi menyusun ini menjadi sebuah buku. Dan biarlah ini bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.